Ya ayuhan nasu wahai manusia kulu mimma fil ardi, makanlah oleh kamu sekalian mimma sebagian dari apa-apa yang ada, jadi tidak semua. Mana ada yang dilarang, ada yang haram, sebagian. Fil ardi di bumi halalan thayyiba, yang halal dan yang baik. Kenapa ada perintah minallah azza wa jalla seperti ini? Sebab wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh orang yang makan barang haram sama saja orang itu membangun bangunan tetapi pondasinya diletakkan di atas mauj, ombak. Di atas ombak, bukan di tanah, di atas ombak laut. Ya hancur lagi, hancur lagi. Maksudnya hancur lagi bagaimana? Tidak mungkin bisa istiqomah. Jangankan istiqomah, berhasil sekali saja mustahil. Ini tolong dipaham. Itu makanan halal itu pokok, dasar dari semua ibadah. Makanya dikatakan wa ta'atun, bukan wa ilmun loh. Jangan salah paham. Ilmu bisa, tapi naf'ul ilmi tidak bisa. Jadi kalau orang makan yang bergizi, dia bisa cerdas, bisa kuat hafalan, dapat ilmu. Taruh hifdzul Quran, dia akan menjadi al-hafidh lil Quran, hafal Quran. Tapi kemanfaatan dari hafalan dia Al-Quran nol, tidak ada. Jadi wa ilmun mimman haraman ya'kulu masih bisa. Tapi naf'ul ilmi, kemanfaatan ilmu tidak bisa. Nurul ilmi, al-ilmu kan nurun, ada cahayanya kan ilmu itu. Dengan segala makna cahayalah kapan-kapan kita bahas apa yang dimaksud nurul ilm. Ada yang min jihati sir, ada yang min jihat makna akhar. Itu tidak bisa. Nurul ilmi, manfaatul ilmi, yang terkenal ilmu nafi itu Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, beliau mengatakan al-ilmu nafi'u huwa alladhi yanfa'uka fi qabrik. Itu enggak bisa didapat dari yang mimman haraman ya'kulu. Tapi kalau ilmu lisan, ya kan ada istilah itu, ada ilmu lisan, ada ilmu janan. Ada ilmu ilman, ilmu ada dua. Ada ilmu lisan, ilmunya di lidah saja. Dari otak turun ke lidah. Bukan dari otak turun ke hati, enggak. Dari otak turun ke lidah. Cakap. Kalau bicara dia cakap. Bagus. Pembahasannya oke. Pengamalannya tidak ada. Itu ilmu lisan. Ilmu lisan ini meskipun makanannya yang dia makan mimma fil ardi tidak halalan thayyiba bisa. Tapi ilmu janan tidak bisa. Makanya Sahibul Zubat mengatakan wa ta'atun. Sebab ilmu janan masuknya ta'atun. Ilmu lisan tidak masuk di ta'atun itu. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Silakan dicoba. Bagi yang sudah terlanjur, entah di masa lalu dia sengaja makan barang haram, atau tidak sengaja, harus dibersihkan. Sudah sering saya bahas cara membersihkannya. Ya dengan doa-doa itu. Gak ada cara lain sudah. Masa mau darahnya mau dikeluarkan, pasang lagi ya gak bisa. Dengan doa-doa, dengan ibtihal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon kepada Allah. Kalau ada barang haram yang tumbuh, sucikan. Hanya itu caranya. Tidak bisa dengan cara zahir, cara batin paling.
Kalau yang lampau. Ya Allah Ta'ala mampu untuk membersihkan makanan-makanan haram yang terlanjur ada di badan kita. Qadir Allah ya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Paling kembali ke sana. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya sudah bersih bagaimana? Coba sholat aja. Kalau sholatnya sudah khusyuk, dengan khusyuk yang dibenarkan ulama, sudah itu mulai bersih. Garis bawahi kata-kata saya, dengan khusyuk yang dibenarkan ulama. Bukan khusyuk yang dibenarkan si pelaku sholat. Soalnya pemahaman khusyuk kadang orang keliru. Tidak bisa membedakan mana ada khusyuk bis shalah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan rasa yang dia rasakan di sholat, yang dia sangka khusyuk, padahal itu perasaan saja. Kalau sudah khusyuknya sahih, tandanya makanan haramnya sudah hilang itu. Semakin tinggi khusyuknya semakin hilang. Itu satu cara itu untuk tahu. Nah, kalau ada orang bisa melihat Rasulullah SAW yaqadatan, terang-terangan, saya berani tanda tangan, tidak ada barang haram di perutnya. Nggak mungkin bisa. Sebab itu makanan haram hijab, aling-aling daripada alamul malakut. Ingat cerita Maulana Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih tentang satu orang saleh di Hadramut, saya lupa itu di Tarim apa di mana, kalau nggak salah si Tarim, yang punya anak yang kasyafnya terlalu terang itu loh. Kalau ada orang na'udzubillah zina, dituding sama anak kecil ini, ya zani. Ada orang mengamalkan amalan kaum Lut, dia tuding, ya la'id. Ada maling, ya sarik. Pokoknya amalannya orang dibaca. Suatu waktu bapak dari si anak ini mau haji. Mau haji bingung, ini gimana nanti kalau di Arafah teriak-teriak seperti ini atau di Haramain. Nah, sedangkan ayahnya yang saleh ini agil, alim agil. Diajak keluar anaknya, dicurikan 1 biji korma. Si bapak mencuri satu padahal itu 1 butir korma. Saya lupa itu. Sedang perjalanan ke sana apa masih di Hadramut nyurinya. Al-muhim masuk ini korma curian di perutnya. Hilang itu kasyaf, langsung hilang. Gak kelihatan apa-apa lagi anak kecil ini. Kemudian haji di sana aman, tidak mengeluarkan kasyaf-kasyaf. Pas pulang lagi, mampir lagi. Diingat-ingat itu si penjual korma. Mampir lagi ke situ minta halal. Begitu dihalalkan terbuka lagi. Itu cerita tersimpan di sanubari saya, riwayat dari Imamul Habr ini. Luar biasa riwayat beliau ini. Jadi pelajaran bahwa makanan haram betul-betul hijab an alamil malakut. Aling-aling menutup alamul malakut dari alam-alam ghaib. Karena itu khusyuk itu masuk alamul malakut. Al-khusyu'u fis salati masuk alamul malakut. Kalau ru'yatu Rasulullah SAW itu urusan alamul malakut, bukan alam zahir. Gerakan salatnya, takbir, ruku, sujud, i'tidal, tahiyat itu alam kita, alam jasad itu. Tapi begitu al-khusyu', nah ini beda. Enggak, beda ini. Urusannya wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yaj'al. Kesana urusannya. Kalau gerakan sholat zahirnya itu gizinya orang yang sholat, si pelaku sholat yang dia ya'kulu untuk menguatkan fisik, kesana larinya. Tapi khusyuknya, kemudian apa lagi, menghadirkan ma'ani dengan ladzah. Selain khusyuk itu apa? Al-ladzatu fis shalah, merasakan yang sama Al-Habib Ahmad bin Hasan,
Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kan dibagi-bagi itu. Ada ladzah fi ruku' rasanya begini, ladzah fi sujud beda lagi nikmatnya. Saya tambahkan al-ladzatu fi tilawatil Fatihah, ladzahnya seperti apa? Al-ladzatu fi tilawati surah ba'dal Fatihah, ladzahnya seperti apa? Tahiyat saja, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini ladzah sendiri. Begitu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Beda lagi ini ladzahnya. Jadi dari ladzah ke ladzah ke ladzah. Ini masuk alamul malakut. Pondasinya apa? Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu. Mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Kembali ke sana lagi. Jadi balik ke ayat ini. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ke sana. Tahta hadhihi al-ayah. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا تتبعوا, dan janganlah kalian ikuti khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Wa min khutuwat syaitan, makan barang haram. Jadi si setan ini akan berdaya upaya semaksimal mungkin untuk membuat orang kemasukan barang haram sengaja atau tidak sengaja. Sebab si setan tahu begitu masuk barang haram yang lain gampang. Otomatis rusak sudah. Otomatis. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW yang terkenal itu sering saya sebut, man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Siapa yang makan barang haram, anggota badannya akan maksiat, hati orang itu ingin maksiat atau tidak, tetap jatuh ke maksiat. Asad jawarihuhu, kata Nabi. Atau kemakal. Kebalikannya, man akalal halal, siapa yang makan halal, ata'at jawarihu sya'a am aba, atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau barang halal yang masuk, si orang ingin taat, tidak ingin taat, tetap jadinya taat. Dibarakati aklil halal. Bisa bagi aklil halal. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian, aduwwun, musuh, mubinun, yang jelas. Masya Allah. Faidatun, satu nukilan dari tafsir faedah. Aduwwun mubin, musuh yang jelas. Setan itu terkenal ayat ini kan. Innahu lakum aduwwun mubin. Itu disebutkan 4 sifatnya itu tentang aduwwun mubin di Suratun Nisa. Dan yang 3 di Suratul A'raf. Kalau yang di surah An-Nisa, wala udhillannahum, 1. Wala umanniyannahum, 2. Wala amurannahum, 3. Fala yubattikunna adzanal an'am wala amurannahum, 4. Fala yughayyirunna khalqallah. Qala al-wahidi ay dinahu. Khalqallah maknanya dinahu. Saya ulangi. Yang dari suratun Nisa 4 hal. 1. Wala udhillannahum. 2. Wala umanniyannahum. 3. Wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am. 4. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Khalqallah makna qala al-wahidi aydinahu agamanya. Itu yang dari surah An-Nisa. Yang dari suratul A'raf, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim
wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Ini pembahasannya insyaallah besok atau besok hari apa itu? Besok atau lusa ya. Nah, yang saya bahas sekarang ini tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Masuknya setan dari arah depan. Bagi yang belum pernah dengar pembahasan ini, perhatikan, saya sudah sering bahas ya. Dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aymanihim, dari samping kanan. Wa an syama'ilihim, dari samping kiri. Katanya ulama, di ayat ini tidak disebut arah atas, juga tidak disebut arah bawah. Sebab dua arah itu Allah Ta'ala yang jaga. Kita dijamin sudah. Karena itu waktu Rasulullah SAW awal mula bertemu malaikat Jibril, beliau ditanya oleh pendeta yang Nabi dibawa sama Sayyidah Khadijah itu, pertanyaannya, pendeta Nasrani sahih ini, bukan pendeta yang palsu, pendeta masih sahih. Nabi Muhammad waktu itu belum menyampaikan risalah kan. Yang ditanya apa? Apakah dia datang dari atas? Nah, sebab maktub di kitab-kitab mereka, di Injil, Taurat, di kitab-kitab suci yang masih asli itu, setan tidak bisa datang dari arah atas. Kalau arah atas pasti malaikat itu. Itu bagi yang suka dapat isyarah, supaya diperhatikan. Anda kedatangan sesuatu di alam al-ghaib umpama dari arah depan, hati-hati. Itu bisa jadi memang rohnya wali, bisa jadi syaitan. Bisa jadi jin. Jin setan sih satu grup. Hanya kan kalau setan pasti ada mukmin, kalau sudah jin kan masih dibagi-bagi. Ada mukmin, ada kafir, malah ada walinya, ada alim dan lain-lain. Datangnya dari kanan, tahu-tahu berada di samping kanan kita, ikut baca wirid, hati-hati. Bisa syaitan, bisa jin, bisa malaikat. Nggak jelas. Tahu-tahu berada di samping kiri, ya begitu juga. Apalagi di belakang, sama. Itu bisa setan, bisa jin, bisa macam-macam. Nah, karena itu, 4 arah ini kalau Anda perhatikan di hizib para aulia itu dijaga memang. Kayak di doa apa itu, Allahu Rabbi nama kunta ma'i Muhammadun Nabiyya wa Ukrana wa Maratman. Jibrilu ayyamini ya. Kan ada itu. Jibrilu ayyamini. Mikailu an shimali. Ya, Jibrilu ayyamini. Nah, malaikat Jibril sebelah kanan kan. Jibrilu ayyamini, Mikailu an shimali. Israfilu an khalfi. Belakang malaikat Israfil. Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amami, Nabi Muhammad di depan. Ini doa-doa ini. Bukan saya lagi cerita malaikat Jibril di samping kanan, enggak. Ini doa-doanya wali-wali itu. Pasti arah kanan dijaga, minta sama Allah dijaga malaikat Jibril. Malaikat Mikail kiri. Malaikat Israfil belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam depan. Kenapa kok pakai baca-baca ini 4 arah? Biar setannya tidak mendekat gitu. Atas bawah sudah aman, Allah langsung yang menjaga. Itu masalah arah. Kenapa begitu? Ya sudah begitu itu Allah bikin. Udah jangan ditanya kenapa begitu, ya memang Allah menciptakan seperti itu. Dibikin ajiz. Si setan dibikin tidak bisa datang dari atas, sama datang dari bawah. Alhamdulillah lumayan 2 arah berkurang kita berurusan dengan setan. Kalau dari atas juga datang kan repot. Ini datang dari arah 4 aja kita sudah sering kalah. Atau yang lebih tepat selalu kalah. Apalagi kalau ketambahan 2 arah. Nah, 4 arah ini yang perlu dijaga dengan doa-doa. Nggak ada cara lain sudah. Minta sama Allah Ta'ala. Di antaranya kata ulama sudah turun Bismillahirrahmanirrahim. Terdiri dari 4 kalimat. Kalimat ismi Allah Rahman Rahim. Ini untuk menjaga
empat arah tadi dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri asraril Fatiha wa ila hadratin nabi. Ya